Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lu bukan jawab salam. Tak apa-apa lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad bi'adadi rahmatillah, bi'adadi fadlillah, bi'adadi khalqillah, bi'adadi ma fi ilmillah, bi'adadi khalqillah, bi'adadi bi kalimatillah, bi'adadi karamillah, bi'adadi karamillah, bi'adadi qadaril amdar, bi'adadi warqil ashjar, bi'adadi ramlil kifar, bi'adadi الهبوب والثمار، بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، بعدد من صلى عليه، بعدد من لم يصلي عليه، بعدد أنفاس خلقه، بعدد نجوم السماوات، بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته والأئمة الماضين ومشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وحفظاتك أجمعين. أما بعد. Yang sama-sama bisa teduh nggak sebentar? Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Madrasah, Bapak guru, Ibu ada ya? Ada. Mana? Ada Bu Dewi. Ya sudah meninggalkan. Anak-anak yang kami cintai, kami banggakan. Insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang mendapat rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini salah satu hari yang dipilih Allah sebagai hari yang dimuliakan. Kenapa dimuliakan? Karena banyak keberkahan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beruntunglah kita yang dari sejak maghrib sampai nanti menjelang maghrib lagi mengisi hari-hari Jumat ini dengan banyak-banyak beramal, beribadah kepada Allah, baik amal lisan maupun amal perbuatan. Selanjutnya mari kita senantiasa berselawat kepada Habibullah wa syafi'al muznibin, kekasih Allah, dan dialah yang memberikan syafaat kepada umatnya, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita membaca selawat yang seperti biasa, selawat Jibril 10 kali dan bacaan dengan selawat jasa nanti 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad, 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 sallallahu ala sayyidina Muhammad,
sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu, jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu, jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu, jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu, jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu, jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu, jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu, jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu, jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu, jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu, jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Amin ya rabbal alamin. Salawat yang kita baca bukan hanya ingin kita mendapat pahala dari Allah, tetapi bukti kecintaan dan penghormatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj. Ini kebetulan bulan Rajab. Bersama malaikat Jibril. Setiap pintu langit Rasulullah mengetuk pintu. Yang ketuk siapa? Jibril. Jibril ketuk pintu langit. Allah a'lam bagaimana pintu langit. Apa sama dengan pintu kamar? Apa sama dengan pintu rumah? Atau pintu ruang guru, ruang kepala, dan seterusnya. Jadi setiap langit ini ada tingkatan, ada pintu masuknya. Jadi ternyata langit ini kalau mau masuk tidak sembarang lewat masuk. Ada pintu boleh kita masuk. Nanti kalau ada yang mau ikut, ada yang mau ikut, ada yang mau ikut, boleh ikut. Kalau mau ikut itu mati dulu. Karena yang kita nanti akan kembali kepada Allah itu melewati langit itu. Ruh kita akan kembali kepada Allah itu melewati pintu-pintu langit itu. Jibril, malaikat penjaga pintu langit pertama, bertanya, siapakah engkau? Jibril menjawab, aku. Dengan siapa kau? Dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru dibuka pintu langit ini. Dibuka. Masuklah Jibril sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pintu langit ke-7. Anak-anak sekalian, setiap Rasulullah melewati pintu langit pertama sampai langit ke-7, semua malaikat memberikan penghormatan kepada baginda Rasulullah SAW. Bahkan ada di antara malaikat-malaikat yang cemas, merasa gemetar ketika Rasulullah mendengar Rasulullah SAW datang melewati langitnya. Karena dia tahu bahwa yang datang adalah kekasih Allah. Jibril dan malaikat-malaikat yang lain yang tunduk bertasbih 24 jam, tidak pernah ngeluh, tidak pernah membantah, tidak pernah mendapat gelar sebagai Habibullah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang lewat ini adalah kekasih Allah yang mau bertemu dengan Allah. Di antara sekian banyak malaikat ini ada satu malaikat
yang tidak memberikan penghormatan kepada Rasulullah SAW ketika lewat di depannya. Dan apa yang terjadi? Ketika satu malaikat ini tidak memberikan penghormatannya kepada Rasulullah SAW, ketika Rasulullah lewat di depannya, ditahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu malaikat ini dihukum oleh Allah. Apa hukumannya? Dipepeklah leher, dipepeklah sayapnya, dibuanglah ke gunung yang namanya Gunung Qaf. Di situ diasingkan dia sendiri. Bayangkan, gara-gara dia tidak respect, tidak ada penghormatan kepada Rasulullah kekasih Allah ini, lewat di depannya, lalu Allah menghukum dia. Dia patahkan sayapnya, lalu dibuang sendiri di Gunung Qaf namanya. Lalu singkat cerita, satu ketika Jibril lewat Jibril, dia mendengar malaikat yang diasingkan di Gunung Qaf ini menangis, merintih, terseduh-seduh. Didatangi oleh Jibril. Wahai malaikat, kenapa kau di sini? Dan kenapa sayapmu patah? Dia menjawab, wahai Jibril, aku dihukum oleh Allah karena tidak memberikan penghormatan kepada baginda Rasulullah SAW ketika melintas di depanku. Bayangkan, Jibril datang menemui dia. Karena apa? Karena dia dengar oleh Jibril, dia menangis. Ya katakanlah di Gunung Semuan lah. Di Gunung Semuan ada kamu yang menangis. Siapa yang menangis? Baik. Katakanlah baik ini menangis. Liwatlah Pak Mujib lah. Lewat Pak Mujib, mau ke Jerewet, di Foto Batu, dia dengar, dia terseduh-seduh nangis. Ditemuilah oleh Pak Mujib ini. Ternyata tangannya ini dipolak, dipatahin. Itulah kisah Jibril. Lalu Jibril ini ingin membantu malaikat ini. Bakarnya yang jadi kayunya di dalam neraka itu hanya dua, manusia dan batu. Siapa penjaganya? Alaiha malaikatun gilazun syidadun, malaikat yang kasar, bengis, kejam, tidak ada ampunnya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tidak pernah ingkar kepada perintah Allah. Tauloka ke, ode ke, sakit ke, trangonyar ke belangan, diplentong ke, menyampun. Inilah sifat daripada Malik. Dan Malik ini sebagai ketua di situ, dia tidak sendiri. Dalam berbagai tafsir diceritakan ada 9 malaikat dari 7 tingkatan neraka ini yang ikut menjaga. Dan dari 9 malaikat itu ada 70 malaikat yang tugasnya merantai manusia. Dikisahkan suatu ketika neraka ini dibuka, masuklah satu persatu ini manusia ke dalam neraka ini. Ini kalau sudah dibawa ke dalam neraka, manusia ini sudah dalam keadaan mukanya gosong, mukanya hitam. Masuk ke dalam neraka, dirantai dia. Orang kafir bagaimana keadaannya? Orang kafir dirantai, tangan kiri diangkat, tangan kanan dimasukkan ke dalam, dimasukkan rantai, dari mulutnya sampai ke duburnya keluar rantai neraka. Tangan kirinya dibelenggu ke belakang, tangan kanannya dimasukkan ke dalam dadanya, dicabut-cabut isi dadanya ini, dilubangin dia.
Begitu keadaan di dalam neraka. Belum lagi ditumpahkan air yang mendidih, yang timah mendidih, bukan air aqua. Terus aqua terus. Enggak. Mendidih dia. Sampai dia mengatakan kepada malaikat, "Hai malaikat, bunuhlah saja, aku minta kepada Allah, bunuh saja aku, matikan aku." Enggak, kamu tidak akan mati, disiksa dulu. Terus disiksa. Tapi satu ketika anak-anak sekalian, malaikat ini bingung. Ada malaikat yang bingung. Yang namanya malaikat penjaga yang 19 namanya Zabaniyah. Dan ada memang beberapa tafsir mengatakan Zabaniyah itu termasuk malaikat Malik itu sendiri. Tapi ada yang mengatakan tafsir malaikat yang Zabaniyah itu selain Malik, yang 19 orang itu Zabaniyah, yang tugasnya menyiksa manusia yang kayak tadi. Tapi anehnya satu ketika terakhir, Fatimah ini bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya Fatimah. Lalu bertanyalah Fatimah kepada Rasulullah, "Wahai Fatimah, bagaimana umatmu? Bagaimana keadaan umatmu? Apa sama dengan orang-orang kafir yang tadi?" Inilah yang membuat malaikat itu bingung. Suatu ketika datanglah giliran umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi datang dalam keadaan mukanya bercahaya. Inilah yang membuat malaikat Zabaniyah ini bertanya-tanya. Kok bertanya-tanya? Kok tanya-tanya? Kenapa nanya-nanya? Bertanyalah malaikat Malik ini. Kalau ditanyalah dengan malaikat 19 malaikat ini Zabaniyah, "Wahai malaikat Zabaniyah, siapakah umat ini? Sudah masuk neraka tapi cahaya mukanya masih bercahaya." Kata malaikat Zabaniyah yang 19 ini, "Wahai malaikat Malik, inilah di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang durhaka kepada Allah, tetapi dia masih menjadi umatnya." Nah, itu kelebihan dari umat Muhammad SAW. Sekalipun dia masuk neraka, tapi wajahnya masih bercahaya di dalam neraka. Mungkin bisa jadi dia bermaksiat selama-lamanya, tapi dia sempat wudu, sempat sholat. Masa ia dalam seumur hidupnya tidak sekalipun dia ambil air wudu dan tidak pernah sholat? Itulah yang membuat muka dari umat Muhammad SAW bercahaya di hadapan malaikat Malik. Dan inilah yang membuat malaikat Malik ini bingung dengan umat yang datang ke dalam neraka dalam keadaan tidak seperti manusia-manusia yang lain. Anak-anak sekalian, inilah kemuliaan kita sebagai umat Rasulullah SAW. Apa yang ingin kita petik dua kisah tadi ini. Pertama, pelajaran bagi kita. Begitu kemuliaan Rasulullah di hadapan Allah, malaikat saja yang tidak hormat kepada baginda Rasulullah SAW dipatahkan sayapnya oleh Allah, disiksa, dibuang dari neraka, dari surganya Allah. Bagaimana kalau kita tidak hormat kepada Rasulullah? Kalau dulu pernah kita dengar kisah bagaimana Adam dibuang oleh Allah dari surganya Allah hanya gara-gara mendekati pohon khuldi, atau mungkin saja dia makan. Bahkan dia makan, dibuang dari surga hanya mendekati dan makan itu. Bagaimana kita yang bermaksiat kepada Allah dengan cara berzina, dengan cara judi, dengan cara membunuh, dengan cara minum khamar, dengan ganja, kita semua maksiat-maksiat ini kita lakukan, berkembang bermaksiat kepada Allah, tidak tunduk kepada Allah, itu termasuk bermaksiat kepada Allah. Bagaimana kalau dengan itu? Yang Adam saja mendekati karena melarang itu dibuang oleh Allah. Yang malaikat saja tidak hormat kepada Rasulullah sampai dipotong sayapnya. Bagaimana kita yang tidak hormat kepada baginda Rasulullah SAW?
Pelajaran yang kedua, sejelek-jeleknya, sejahat-jahatnya umat Rasulullah SAW masih ada kemuliaan sekalipun dia berada di dalam neraka. Masih ada kelebihan, masih ada perbedaannya dengan manusia-manusia lain. Itulah kemuliaannya umat Muhammad. Diberilah oleh Allah cahaya di mukanya supaya beda dengan manusia-manusia yang kafir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena dia berwudu. Kenapa dia berwudu? Ya paling tidak dia karena sholat, dia tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna anak-anak sekalian, bahwa sesungguhnya kita dalam keadaan apapun maksiat kita, tapi jangan pernah tinggalkan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar kita bermaksiat, kalau kita memang kita bermaksiat setiap hari, entah maksiat lisan, entah maksiat perbuatan, entah maksiat mata, banyak maksiat. Tetapi jangan pernah dengan kemaksiatan itu lalu kita juga berhenti sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah. Mungkin kita belum menjadi manusia sempurna, mungkin juga belum kita menjadi manusia yang sangat dekat arif billah, atau sangat dekat cinta dengan Allah sehingga setiap malam sujud, doa, zikir, belum seperti itu. Tetapi minimal sekalipun kita berdosa, tapi jangan pernah kita tinggalkan sholat. Inilah yang saya sampaikan pada sesi pertama ini. Lalu yang kedua, ada sesi kedua. Sesi kedua ini anak-anak, hari ini saya pamit dari hadapan kalian. Nggak usah bertanya-tanya, enggak. Ada gini Pak. Tanggal 1 November saya dipindah tugaskan ke kantor Kementerian Agama. Dan persis hari Jumat kemarin, hari Barakah, setelah kami rapat dengan kepala madrasah tentang persiapan ujian, pembentukan panitia ujian untuk kelas 12, sempat saya katakan bahwa kalau tidak ada halangan, besok pagi surat saya nyampe ke rumah. Tapi setelah kami keluar dari ruang rapat, duduklah saya bersama Pak Wakaf, Pak Bahar, dan yang lain-lain. Ada sosok seorang laki-laki datang berbaju JNE. SK saya tidak dibawa ke rumah, dibawa ke sekolah, ke madrasah ini. Padahal alamat itu alamat rumah. Karena ketika saya ditelepon dan dikontak oleh Pak Ari Tobing, pegawai bagian kepegawaian di Kementerian Agama RI di Jakarta, beliau bilang tolong kirim alamat rumah. Beliau tidak bilang tolong kirim alamat kantor. Tapi orang berbaju JNE itu membawa ke madrasah. Itu artinya saya resmi resign pamit dari madrasah ini. Saya tahu kalau berapa siswa, atau mungkin banyak siswa, atau mungkin semua siswa yang saya ajar ini merasa tidak nyaman dengan apa yang saya jelaskan, tidak begitu menarik, membuat kalian bingung. Mohon dimaafkan.
Dan tahukah kalian kenapa saya pakai baju ini hari ini? Kenapa bertanya-tanya? Baju ini baju alma mater madrasah, mater man. Dipakai oleh semua guru dan karyawan pada hari Rabu dan Kamis. Tapi kenapa saya pakai hari ini? Kenapa saya nanya? Karena ingin menunjukkan bahwa saya sangat cinta dan terasa ini. Mungkin dari kelas 1 yang kelas 10 sekarang, saya di madrasah ini sebelum menjadi MAN, dulu namanya MAPN. Saya 5 tahun setengah menjadi kepala madrasah ini. Lalu beralihlah dia menjadi MAN pada tanggal 6 Maret tahun 2009. Saya menjadi kepala, berikutnya menjadi kepala MTS 2009 sampai awal 2014 ya Pak kepalanya. Setelah itu digantilah oleh Pak Kepala yang sekarang, Pak Abdul Aziz S.A.G. awal 2015 atau 2014? 15 awal 2015 Januari 2015 kalau tidak salah, ingat saya tanggal 23 Januari. 4 tahun setengah saya di MTS, pindahlah saya ke MAN ini karena dulu saya pernah berniat dalam hati, semoga Allah besok kelak saya bisa kembali ke MAN ketika saya masih berada di MTS. Allah takdirkan saya pindah ke MAN 2015 sampai akhirnya pada tahun 2017 saya diangkat menjadi kepala sampai tahun kemarin, lalu digantilah oleh saya. Mohon maaf anak-anak sekalian, begitu cinta dengan MAN ini. Dan dari MAPN saya ditemani oleh beliau, Pak Kepala saya ditemani oleh Pak Bahar, dan ada guru yang masih sekarang mengabdi di MAN ini karena kecintaannya kepada MAN. Beliau beberapa kali datang ke rumah, bahkan datang suaminya minta resign dari MAN ini. Saya bilang jangan, MAN ini masih membutuhkan ibu, dan itulah Ibu Halimah. Dan yang menjadi siswa pertama MAPN, kalau berdiri Pak Redfall. Mana Pak Redfall? Dulu statusnya sebagai siswa kami, sekarang mengabdi menjadi guru kami. Dan banyak lagi siswa-siswa MAN yang mau kembali ke MAN ini, membangun MAN ini, dan mereka berprestasi membangun MAN ini. Ada Pak Repal, ada Ibu Umardiana, ada Pak Ruslianto, bisa nggak wabil khusus tepuk tangan untuk Pak Ruslianto? Ada Ibu Ebi juga.
membina di ekstrakurikuler Penny yang akan membina tilawah, salah satu kori yang pernah menjuari beberapa MTQ di mana ini. Tepuk tangan dong. Kenapa saya sebut mereka ini? Ingin saya katakan kepada kalian, siapapun di antara kalian yang punya keinginan, punya cita-cita besar, entah dia sebagai guru, entah dia sebagai apapun, maka kalian pasti bisa berhasil. Pasti. Karena sejalan proses yang kalian lalui dengan hasil yang kalian dapat itu berbanding lurus, berbanding lurus. Dan ini yang saya katakan, bahwa tidak ada siswa yang tidak berhasil kalau dia sungguh-sungguh. Maka teori yang mengatakan menjaga wajah, itu teorinya, siapa yang sungguh-sungguh maka dia berhasil. Anak-anak sekalian, mungkin kalian tidak mengetahui akan jadi apa di antara kalian besok. Tapi kalau kalian setidak-tidaknya beringinan kembali ke sini membangun madrasah ini, bukan tidak mustahil. Entah kalian sebagai guru atau entah kalian sebagai operator, karena sudah tamat sarjana komputer umpamanya, madrasah masih sangat membutuhkan kalian. Ini saja yang ingin saya sampaikan. Saya bertahun-tahun di sini, banyak hal yang saya lakukan, tentu banyak juga kesalahan dan kehilapan saya. Sebagai guru, pada kalian semua, saya minta dijelaskan semua kesalahan dan kehilapan saya. Dan tentunya juga kepada Bapak Kepala, Bapak Ibu Guru, sebagai partner di sini, saya menyampaikan permohonan maaf karena mulai tanggal 1 Februari saya sudah absen di sana dan sudah berkantor di Kementerian Agama. Namun demikian, kalau seandainya madrasah suatu waktu memohon saya, meminta saya untuk mengisi kuntum atau apa saja di luar tugas dinas, lillahi ta'ala, saya mengatakan saya siap kapanpun. Dan tadi Pak Wakil Kesiswaan meminta saya untuk khusus kelas 10, saya menjelaskan tentang tata cara kalian masbuk, karena belum sempat saya ajarkan. Kelas 12 dan kelas 11 sempat saya ajarkan tata cara sholat yang benar, termasuk masbuk. Walaupun tidak pun sempurna, minimal kita kurangi kesalahan-kesalahan kita, karena saya punya tanggung jawab secara moral sebagai guru fikih. Kalau ada di antara kalian, dan ternyata masih ada di antara kalian belum bisa mengerjakan masbuk sholat